Pojok Ilmu yang dipersembahkan oleh Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Nabiyil Arabiyyil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar di mana saja mereka berada, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan amal baik kita di bulan Ramadan ini Allah terima, dan mudah-mudahan pula di 10 pertama bulan Ramadan ini kita semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin mengajak kepada semua pendengar di mana saja berada untuk merenungi sejenak salah satu fitrah kemanusiaan kita, yaitu soal usia. Seperti kita ketahui bersama, kita sudah berada di bulan Ramadan, maka bertambahlah usia kita. Usia merupakan salah satu nikmat Allah yang seringkali diabaikan oleh hamba-hambanya. Padahal tak ada seorang pun di antara kita yang mampu membendung perjalanan usia. Sebab bila Ramadan tahun lalu kita masih berusia 40 tahun atau 60 tahun misalnya, maka Ramadan tahun ini kita sudah berusia bertambah tentunya, itu 41 atau 61 tahun. Sudah senja bukan? Persoalannya adalah, sudahkah kita hidup dengan mengoptimalkan setiap detik usia yang diberikan Allah, atau kita telah menyia-nyiakannya secara percuma? Pertanyaan ini penting untuk diajukan mengingat umat Islam di Indonesia masih banyak yang terjebak dalam kemacetan berpikir tentang potensi usia yang dimilikinya. Banyak yang mengira bahwa ia akan kekal abadi sehingga seluruh potensi negeri ini dikeruknya tanpa memperhatikan halal ataupun haram. Sungguh sangat menyedihkan negeri ini, yang tentunya mayoritas Muslim tercatat sebagai salah satu negeri terkorup di dunia. Peredaran narkoba merajalela di mana-mana. Penegakan hukum belum menyentuh substansi keadilan sesungguhnya. Padahal, jika setiap kita menyadari bahwa betapa kehidupan dunia hanyalah singgah sekejap mata, niscaya kita akan menangis menyaksikan kain kafan kita tengah dipersiapkan tiap hari. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal, Rasulullah SAW bersabda, "La tazulu qatama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala 'an arba'i salin, 'an 'umri fima afnah, wa 'an shabab fima aflah, wa 'an malih min aina, wa fima anfaqah, wa 'an 'ilmihi madza 'amila fih." Tidak akan tergeser kedua kaki seorang hamba di hari kiamat hingga ditanyakan kepadanya 4 hal. Pertama, usianya untuk apa ia habiskan, masa mudanya bagaimana ia pergunakan, hartanya dari mana ia dapatkan, dan untuk apa ia keluarkan, serta ilmunya, apa yang ia telah perbuat dengannya. Ternyata setiap umat manusia akan ditanyakan tentang usia yang telah diberikan kepadanya. Bahkan secara lebih khusus akan juga ditanyakan tentang usia muda kita. Apa yang telah kita lakukan sepanjang masa muda ini? Barangkali penyebutan secara khusus tentang masa muda adalah karena pada masa itulah kita telah membentuk diri kita, menentukan jati diri kita dengan melakukan revolusi besar dalam sejarah hidup kita. Menikah, berkeluarga, memikat atau memiliki keturunan, membangun karir, dan melakukan segala aktivitas yang sifatnya duniawi. Benarlah ketika Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Dialah Allah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah,
kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian dia kembali menjadikan kamu sudah kuat jadi lemah. Surat Ar-Rum 54. Para pendengar dimanapun kalian berada, mudah-mudahan dirahmati Allah. Maka bila kita renungkan secara baik-baik, maka kita akan dapatkan bahwa seluruh rangkaian kewajiban agama kita merupakan peringatan bagi diri kita tentang perjalanan usia kita di dunia ini. Lihatlah bagaimana permulaan masuk waktu subuh misalnya. Tatkala malam membuka selimut fajarnya, berdirilah seorang muadzin mengumandangkan suara azannya, hayya 'alas shalah atau as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Mari kita salat. Jiwa yang suci akan menjawab panggilan itu dengan bersegera melakukan salat subuh. Ia akan membasuh wajahnya dengan air wudhu, membersihkan dirinya dari belenggu setan, dan menyambut harinya dengan hati yang bersih. Sementara jiwa yang terbuai dalam nina bobo setan akan menarik kembali selimutnya, melanjutkan mimpi-mimpi indahnya bersama setan-setan yang cantik. Dan ia telah kehilangan waktu yang sangat indah tentunya, yaitu waktu subuh yang seakan-akan bernafas. Untuk itulah para ulama terdahulu dalam upayanya merenungi tiap detik kehidupan yang dijalaninya mengatakan sholat 5 waktu adalah neraca harian kita. Jumatan merupakan neraca pekanan. Puasa di bulan Ramadan menjadi semacam neraca tahunan. Sementara ibadah haji menjadi neraca atau timbangan usia kita. Bila setiap muslim melakukan kalkulasi dengan benar pada neraca hariannya, pekanannya, tahunannya, niscaya ia akan beruntung dalam menapaki kehidupan ini. Demikian pula sebaliknya, mereka yang tidak pernah ngelakuin hal itu, tidak pernah menghitung, melihat neraca kehidupannya, hanya akan menjadi manusia yang merugi. Setidaknya ada 3 hal yang harus kita perhatikan agar kita dapat memanfaatkan usia kita dengan sebaik-baiknya. Pertama, sadarkan diri kita bahwa usia sangat cepat berlalu. Waktu berlari meninggalkan kita, melebihi kemampuan kita untuk mengejarnya. Perhatikan pula, rasanya baru kemarin kita berpuasa di bulan Ramadan, tetapi kita sekarang ini telah kembali masuk ke bulan Ramadan. Baru kemarin masuk lagi ke Ramadan. Alhamdulillah, bukankah itu harapan kita semua? Doa kita sejak bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, kita selalu berdoa, ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab, berkatilah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami masuk bulan Ramadan. Allahumma amin. Alhamdulillah, sekarang kita sudah berada di bulan Ramadan yang penuh berkah. Baru kemarin rasanya kita duduk di bangku sekolah SD lah. Masih ingat kita ini, masih bermain-main petak umpat dengan teman-teman sebangkunya, bersengkrama dengan teman-teman sekelas, dan bersendoguro di bangku kuliah. Kini telah ada di sini, di kesenjaan usia kita. Sebagian telah merayakan reuni alumni yang ke-60 kali, ke-40, ke-60, ke-50, bahkan menjelang wafatnya pun baru direuni, terus tak lama kemudian meninggal. Beranak cucu dan sulit menemukan rambut yang ada di kepala. Hampir semuanya memutih dan bahkan botak dengan sendirinya. Menarik sekali. Maka manakala maut menjemput, masa-masa yang panjang yang pernah dilalui seseorang hanyalah merupakan bilangan masa pendek yang berlalu dengan begitu cepat bagaikan kilat. Dikisahkan ketika Nabi Nuh alaihissalam, seorang rasul yang berusia 950 tahun, hendak dicabut nyawanya oleh malaikat. Malaikat bertanya, wahai Nuh yang memiliki umur terpanjang, bagaimanakah kamu mendapati kehidupan dunia ini? Nuh menjawab, dunia ini laksana rumah yang memiliki 2 pintu, wahai malaikat. Saya masuk dari pintu yang satu dan segera keluar pintu atau melalui pintu yang lain. Terlepas dari otentik atau tidaknya cerita ini, namun ada satu hal yang menjadi pelajaran bagi kita, bahwa Nuh yang berusia sangat panjang itu ternyata mendapati kehidupan dunia hanya sebentar. Untuk itulah sering kita dapati orang-orang yang merapati masa mudanya saat ia telah berusia renta, lanjut dimakan zaman, rapuh dikis oleh angan-angan kosong dan sebagainya, penyakit dan sebagainya. Maka
ada seorang penulis menulis syair, ala laita syababu ya'udu yawm fakhbarahu bima fa'alal musyib. Andaikan saja muda itu kembali sehari saja, niscaya aku akan ceritakan tentang kesalahan apa saja yang telah dilakukan kakek yang penuh uban ini. Seorang penyair sufi juga berkata, seseorang hanyalah pengendara di atas pelana usianya, berkelana mengikuti hari dan bulan. Ia berjuang bersantai di siang dan malam, semakin jauh dari dunia dan semakin dekat dengan buah sara. Waktu adalah harta termahal yang dimiliki manusia. Ia lebih mahal dari harta apapun di dunia ini. Andai kita memiliki sekarung emas, tetap tak sebanding dengan waktu. Sebab seandainya emas yang kita miliki dicuri orang, kita masih bisa mencari sekarung lainnya. Namun, satu detik yang berlalu, ia telah menjadi cerita masa lalu, tak mungkin terbarukan lagi. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan umur kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang faiz atau faizin, yang bahagia di dunia dan akhirat. Dan semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan ini Allah kabulkan semuanya, dan rahmat bagi kita semua di 10 pertama di bulan Ramadan ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya, Al-Faqir, Al-Jahil, Muhammad Ilzam. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.